Viral seorang perempuan mengaku saudara dari Dian yang merupakan pacar Farhan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulsaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Video itu berdurasi 1 menit 42 detik. Dia mengaku mewakili adiknya Dian yang syok atas kabar Farhan yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Ponsel milik Farhan, kata dia, ditemukan tim SAR di hutan dan telah diserahkan ke Dian. Ponsel itu terhubung ke smartwatch Farhan dan saat dicek ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Staf SAR Mission Koordinator Basarnas Makassar, Arman Amiruddin, yang dikonfirmasi di Posko Aju SAR Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, membenarkan adanya temuan ponsel korban. Ia menyerahkan ponsel itu ke pacar Farhan lantaran ponsel dalam kondisi terkunci. Penyerahan juga disertai surat tanda terima alat komunikasi tersebut. Ponsel itu, kata dia, telah diserahkan ke pacarnya Dian untuk selanjutnya dibawa ke tim Cyber Polda Sulsel untuk dideteksi koordinat keberadaan smartwatch-nya Farhan. Arman membenarkan adanya pergerakan langkah kaki yang direkam smartwatch-nya korban yang terkoneksi ke ponsel. Dari laporan yang dikirim per jam 6:53 waktu Indonesia Tengah pagi hari Minggu, terbaca 1.000 langkah. Sampai ke jam 5:33 waktu Indonesia Tengah ada 13.000 langkah kaki. Untuk kondisi terkini Farhan, apakah hidup atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Lebih lanjut dijelaskan, selama 3 hari pencarian ini, tim SAR belum mendengar adanya suara minta tolong dari korban. Padahal tim SAR sudah menyisir hampir keseluruhan lokasi perkiraan pesawat terjatuh. Ia pun mengaku hingga saat ini tim SAR masih menunggu hasil pelacakan dari tim IT Cyber Polda Sulawesi Selatan. Jadi sementara tim juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini kami sudah koordinasi bahwa pihak pacar ini sudah melaporkan ke Cybercrime Polda. Untuk kami meminta supaya bisa dilacak koordinat terakhir. Nah, untuk membantu kami. Koordinat dari jam tangan itu ya? Terakhir, karena di laporan yang dia kirim itu per jam 6.53 hari Minggu, itu ada terbaca sampai 9.000 langkah, itu jam 6.53. Terus sampai ke jam 10 itu 5.33 AM ya, 13.000 langkah itu. Untuk memastikan bahwa ini karena yang beredar itu katanya ada langka nih. Nah, kami belum bisa memastikan bahwa ini hidup atau gimana. Intinya HP ini kami serahkan memang kemarin untuk bisa dibuka kuncinya, karena locknya tidak bisa di ini, makanya kami buatkan surat pernyataan supaya bisa dibawa ke Makassar untuk bisa dibuka. Nah, setelah dibuka barulah pihak pacarnya ini mengirimkan bahwa ada aktivitas, tapi belum tim kami yang turun di lokasi dan yang menemukan barang ini itu tidak ada sama sekali mendengar atau ada permintaan tolong, suara dan lain sebagainya. Sejauh ini termasuk tim yang menuruni tebing. Itu Pak ya. Yang nginap di atas kan masih ada 10 orang nih. Yang menuruni tebing itu ada 10 orang. Memang tidak ada suara atau permintaan bantuan. Belum ada sejauh ya, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu ada tanda-tanda kehidupan. Tapi melihat dari kondisi ini, kalau dilihat secara ada pergerakan, tapi untuk memastikan bahwa itu hidup atau seperti apa kami belum bisa ini. Sambil menunggu laporan dari Cybercrime, kami menunggu koordinat yang terakhir supaya kami bisa menuju ke titik itu. Karena smartwatch ini dia menunjukkan koordinatnya ada di mana dan mengirim ke HP itu. Artinya dari hasil pemeriksaan Cybercrime nanti itu baru kami olah, kirimkan tim yang ada di puncak untuk menuju koordinat terakhir dari jam tangan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami berikan gambaran. Siap. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.